Minasang. Karena yang ngadain pusat studi Jepang di UNS, jadi kita menyapanya dengan Ohayo gozaimasu. Perkenalkan, nama saya Ruli. Hari ini saya ditugaskan untuk menjadi pengiat di pusat studi Jepang. Kemudian setiap bulannya kami memiliki kegiatan diskusi bersama. Dan ini sudah masuk bulan kedua, pasca pandemi kita mengadakan kegiatan atau diskusi bulanan gitu. Di sini saya ingin membahas mengenai definisi dari jerami itu sendiri ya. Di Jepang jerami itu disebut dengan wara ya, bahasa Jepangnya wara. Di sini adalah foto beberapa sensei saya ya, yang paling sepuh, yang paling kiri yaitu ada Mizuno Sensei, ada Arakawa Sensei yang sepuh, dan beliau yang paling maestro saya rasa di Jepang dalam hal perjeramian. Dan di tengah ada Nakajima Sensei, dan di kanan ada sensei saya yang dimana saya belajar bagaimana mengembangkan komunitas jerami ya, yaitu Kimihide Nagase Sensei dari Aomori atau bagian utara dari Jepang. Jerami sangat erat dengan metode panen. Jadi metode panen menentukan dimensi jerami yang kita peroleh. Jawa dan Jepang memiliki metode panen padi yang berbeda. Tetapi kalau di masa lalu outputnya tidak jauh berbeda walaupun caranya berbeda. Kalau di Jawa sebelum masa revolusi hijau itu kebanyakan masyarakat masih menggunakan ani-ani ya, atau alat panen yang menggunakan jari tangan kita. Ada alat dari bambu dan besi sebagai pisaunya, dan itu dipanen 2 kali. Yang pertama adalah bagian atasnya, bagian malai daunnya. Dan setelah ini dipanen, lalu bagian damen atau bagian batang jeraminya itu dipotong hingga sampai bawah bonggol, sehingga jerami yang dihasilkan itu juga dimensinya cukup tinggi untuk kebutuhan masyarakat di masa lalu itu untuk seharian. Sementara kalau di Jepang metode panen itu pemotongan sekali ya, jadi langsung dari bonggol, lalu dijemur seperti di gambar ini selama 10 hingga 14 hari atau 1 hingga 2 minggu kira-kira, hingga kering, dan setelahnya dirontokkan gabahnya. Apabila ingin membuat suatu karya anyam-anyaman dari jerami, dibutuhkan karakter jerami yang mudah ditekuk ya, lembut, tidak gampang patah. Oleh karena itu ada metode namanya tatakiwara, yaitu jerami yang dipukul-pukul sehingga dia menjadi lemas dan mudah dibentuk. Dan ini kebutuhannya ini dilakukan untuk kebutuhan crafting yang sifatnya anyam. Berdasarkan hasil analisa, memang jerami itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Jadi kalau kelebihannya dia itu kuat, lalu dia juga penghantar panas yang baik dan juga empuk ya. Dan kelemahannya adalah karakter dari jerami itu deformasinya lumayan tinggi ya. Jadi ketika kita tekuk dia sudah tidak balik lagi. Ini adalah contoh implementasi dari kekuatan, kehangatan, dan cushion ya dari jerami. Namanya warakutsu atau sepatu jerami. Digunakan ketika musim dingin. Ini saya sudah mencoba menggunakan, sangat hangat, sangat nyaman, dan tidak gatal sama sekali. Dan ini juga menarik ya, Tamagotsuto namanya. Tamagotsuto itu kontainer telur. Kita bisa bayangkan telur itu kan fragile ya, mudah pecah. Tetapi masyarakat tradisional Jepang menggunakan jerami sebagai wadah telur karena memang dari aspek cushionnya itu sangat baik. Dia juga ketika ditumpuk-tumpuk telur itu tidak pecah. Dan ada yang menarik juga di sini namanya adalah aotagari. Jadi aotagari itu adalah padi yang ditanam tidak sampai panen. Nah ini menarik sekali, kita menanam padi tapi tidak mengharapkan berasnya, gabahnya. Tetapi padi itu ditanam hanya sampai sebelum gabah itu muncul, sampai tinggi maksimal, lalu dipanen dan dibuat mayoritas untuk shibekazari, shimenawa, atau seperti gambar yang ada di sebelah kanan ini ya.
Baik, ini contoh dari Shimenawa ya. Ini sebenarnya dua hal yang mirip, secara mini sama. Yang kiri adalah Shimenawa, ditaruh di atas juga. Yang kanan adalah Sri Sedono di Jawa. Dan ini contoh pemanfaatan mainan di Jawa dan di Jepang ya. Sama sebenarnya intinya, terinspirasi. Kalau di Jepang terinspirasi dari kuda kebanyakan mainan, karena memang keseharian mereka itu zaman dulu lekat dengan kuda. Sementara kalau di Jawa tentunya kita tahu bahwa entertainment masyarakat di masa lalu itu yang paling utama adalah wayang, sehingga anak-anak bermain wayang damen mereka buat sendiri atau dibuatkan oleh orang tuanya dan bermain layaknya seperti dalang. Dan ini adalah karya yang dibuat di Chiba University ya, dan sekarang dikembangkan di Aomori, di komunitas jerami namanya Inagaki Waranokai. Yang namanya adalah warabo. Bo adalah batang ya, wara jerami jadi batang jerami. Jadi batang jerami ini adalah jerami yang kita ikat, kita padatkan menjadi satu diameter tertentu, dan ternyata ketika kita melakukan tes ya, itu daya tekannya untuk satu batang ini bisa untuk 120 kilo. Nah ini contoh dari implementasi warabo ya. Kita bisa membuat sebuah karya instalasi. Sebenarnya ada dom juga pernah dibuat dari warabo ini. Lalu kursi tentu saja sangat representatif ketika kita menggunakan warabo. Ini adalah ekofish ya. Jadi jerami dibuat menyerupai ikan, diisi serbuk sekam yang sudah dibakar. Dan kita membuatnya dengan anak-anak SMP ya, kita memang ingin mengedukasi mereka juga tentang material jerami, lalu diapungkan di saluran-saluran air yang dianggap kotor. Dan setelah selesai ekofish ini kita bakar dan menjadi pupuk, jadi sustain ya. Ini juga contoh kita membuat festival ya, festival di Aomori ya, di utara Jepang, namanya Umaichi Matsuri. Kita memang membuat festival berkaitan dengan kuda untuk mengkomemorate kuda ya, sebagai salah satu bagian dari keluarga di masyarakat tradisional Jepang di masa lalu. Sehingga kuda ini kita buat skala besar dan kita arak keliling, setelahnya dibakar sebagai simbolis bahwa kesedihan kita bahwa kuda itu sekarang sudah tidak ada lagi di dalam keluarga masyarakat Jepang. Fitrah kita sebagai manusia, sebagai pembuat alat, membuat objek itu makin tergerus sekarang, makin hilang. Seperti membuat tali saja, tidak semua bisa membuat tali secara sempurna. Gitu. Jadi ini adalah sebenarnya hal yang paling penting ya untuk edukasi, baik desain, arsitektur untuk para mahasiswa agar bisa experiencing bagaimana membuat karya dari tangan mereka sendiri agar bisa respect terhadap karya. Demikianlah akhirnya kalau saya rangkum bahwa ternyata Pak Pandu budaya craftsman atau budaya ketukangan itu sangat kompleks. Yang harus dipersiapkan adalah dari hulu dan hilirnya, maka ditunggu juga nanti action research-nya berawal dari festival, dan bisa kita mulai dari teman-teman di WA Group ini untuk bisa join di sana dan aktif bersama-sama menggalakkan apa yang menjadi intangible heritage-nya gitu ya. Dan saya pikir mari kita berjejaring bersama di proses ini ke depannya untuk bisa berkarya bersama.